Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen tentang sistem informasi sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Fira Wahyuni Armisa Putri dan rekan saya Muhammad Fauzi Febrian. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan untuk mengelola terkait karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia itu sendiri menurut Gomez Rahman bin Soudin merupakan salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas organisasi. Dengan demikian, sumber daya manusia ini menyangkut seluruh personel dan anggota organisasi yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. 1. Mencatat data. Pencatatan informasi pekerjaan karyawan seperti jumlah gaji, posisi dalam perusahaan, divisi, dan lain-lain. 2. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan selama periode kepegawaian guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja karyawan. 3. Pengelolaan data. Pencatatan basis dan informasi lengkap setiap karyawan yang ada pada perusahaan seperti biodata, informasi kontak, status keluarga, dan lain-lain. Yang keempat ada penghentian kerja dan pengelolaan manfaat, administrasi tunjangan pada karyawan yang telah dipekerjakan serta dapat melakukan manajemen penghentian bagi karyawan yang akan pensiun. Ada beberapa manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Kedua, menyortir posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pengganti-pengganti dan promosi-promosi. Sini ada tujuan sistem informasi sumber daya manusia. 1. Meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu menghemat waktu karena semua informasi ini disimpan di satu lokasi. 2. Wawasan bisnis yang lebih baik berdasarkan data untuk merekrut, mengelola, dan mempertahankan staf. 3. Hubungan karyawan meningkatkan perasaan pemberdayaan mereka dan mengurangi gangguan waktu tunggu. Dari segi input, yang pertama, subsistem SIA, Sistem Informasi Akuntansi, yaitu menyediakan data mengenai akuntansi. Jadi akan ada database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia, baik yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia, yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian analisasi dan evaluasi jabatan dan penelitian keluhan. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi atau meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat keuangan. Model sistem sumber daya manusia. Segi output. A. Subsistem perencanaan kerja. Informasi yang digunakan manajer untuk proses perencanaan kebutuhan karyawan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. B. Subsistem manajemen angkatan kerja. Informasi untuk melakukan pengelolaan SDM di sebuah organisasi yang meliputi pelatihan, evaluasi, regulasi, suksesi, dan kedisiplinan. C. Subsistem tunjangan. Informasi mengenai upah atau gajian dan kompensasi yang biasanya berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja, perhitungan upah atau gaji dan bonus, serta analisis kompensasi. Dalam sistem informasi sumber daya manusia ada beberapa komponen. Yang pertama, fungsi masukan atau input.
yaitu menyediakan kemampuan untuk mengimpor informasi personal ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data, seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data tersebut diproses. Yang kedua, ada fungsi pemrosesan, yaitu sistem data diimpor ke sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbaharui dan menambah data baru ke database yang ada. Yang terakhir adalah fungsi keluaran atau output, yaitu fungsi yang paling terlihat dari sistem informasi sumber daya manusia. Untuk menghasilkan fungsi output yang berguna bagi pengguna komputer, sistem informasi sumber daya manusia harus memproses hasilnya, melakukan perhitungan yang diperlukan, dan kemudian memformat presentasinya sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Ini ada dampak sistem informasi sumber daya manusia bidang pendidikan. Dampak positifnya munculnya media massa. Yang kedua ada munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dampak negatif, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikolog mudah sekali bocor. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu melakukan tindak kriminal. Ada beberapa contoh sistem informasi sumber daya manusia, yaitu mengelola kehadiran karyawan secara digital, seperti pengajuan cuti yang dilakukan secara manual menggunakan form berbentuk kertas yang harus ditandatangani oleh beberapa pihak. Untuk manajemen kehadiran karyawan, seperti mengelola kehadiran karyawan secara digital. Evaluasi kinerja. Nah, dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia ini dapat membantu dalam proses penilaian kinerja karyawan, termasuk pengumpulan data, peraturan target kinerja individu, dan penilaiannya. Kesimpulan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan.